jenengan buka HP, buka TikTok yang isinya ada wanita cantik, molek, bahenol, montok, bodinya kayak kodok, tanpa pakaian, cuma busananya busana daleman, sambil berjoget bergoyang. Kira-kira menurut jenengan ini indah atau tidak? Menurut jenengan indah atau tidak? Sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil 'ilmi khairu khalqihi walituqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, asatid wal asatidah, bil khusus guru kita panjenenganipun al mukarram Bapak Kiai Nuruddin, dan semua para kiai, asatid, asatidah yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA beserta Bapak dan Ibu Guru dan juga stafnya yang kami muliakan, siswa-siswi yang pagi hari ini mengikuti kegiatan Jumat Religi yang kami cintai. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di majelis yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat perkumpulan yang membawa barokah, manfaat, maslahah fiddin wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah sholawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diakui menjadi umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaatil ummah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi yang kami cintai, semua apa yang ada di dunia ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya takdir. Maka pertemuan pada pagi hari ini termasuk adalah pertemuan yang sudah diatur, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ma yaqa'u fil wujudi syai'un illa bitakdirillah. Semua apa yang ada di dunia ini, semua apa yang wujud di dalam dunia ini tidak lain hanyalah karena takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan takdir ini kita harus mempercayai bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peluang untuk kita semua untuk bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa? Termasuk ketika kita ditakdirkan hidup di dalam dunia ini mempunyai tugas yang sangat luar biasa, yang biasa kita dengar, yang biasa kita simak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang hadir di sini ini yang disebut Allah subhanahu wa ta'ala jin dan manusia. Kira-kira yang hadir pada pagi hari ini termasuk jin apa manusia? Jin apa manusia? Manusia. Kalau kita mengaku menjadi manusia, berarti kita harus mampu melaksanakan apa yang menjadi aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah subhanahu wa ta'ala ini mencintai, menyukai perkara-perkara yang indah. Allah mencintai, menyukai perkara-perkara yang indah. Maka ayo kita bersama-sama memperindah kehidupan kita dengan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang belum tentu apa yang kita cintai, apa yang menjadi keindahan kita menurut Allah subhanahu wa ta'ala itu indah. Apa yang menurut kita tidak indah, kadang menurut Allah subhanahu wa ta'ala indah. Contoh misalnya, ini yang laki-laki, misalnya jenengan buka HP, buka TikTok yang isinya ada wanita cantik molek, bahenol, montok, bodinya kayak kodok, tanpa pakaian, cuma busanya daleman, sambil berjoget, bergoyang. Kira-kira menurut jenengan ini indah atau tidak? Menurut jenengan indah atau tidak? Sangat indah. Jangankan jenengan, yang bilang saja gitu. Nah, kalau lihat TikTok sudah itu yang dipandang, loh yang lain lewat. Ini indah menurut kita, tapi tidak indah menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita memandang hal yang seperti itu dengan kita memandang Al-Quran, lebih indah mana? Al-Quran apa wanita yang cantik itu? Al-Quran apa wanita yang cantik? Kalau yang jawab Al-Quran, insya Allah saya yakin adalah orang yang
berbohong, ngapusi, ngapusi. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti tidak memandang keindahan yang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang keindahan yang berbau-bau amal yang solehah, amal yang soleh. Nah, kadang-kadang kita terhipnotis dengan keindahan dunia, Nah, maka siswa-siswi yang kami cintai, dengan adanya yang seperti ini, marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki diri. Apa yang kita pandang, jangan hanya kita pandang dengan mata kepala kita sendiri, tapi kita pandang dengan hati kita. Maka bersama-sama, ayo yang pertama kali kita harus bersihkan, kita harus benahi adalah hati kita, supaya hati kita diisi dengan iman. Kira-kira ada yang tahu pengertian iman itu apa? Halo, ada yang tahu pengertian iman itu apa? Kalau ada yang tahu, ngacung, nanti saya beri hadiah. Pengertian iman, ada yang tahu, ngacung, dijawab benar, saya beri hadiah. Ada yang tahu? Siapa? Yang perempuan, ada yang tahu pengertian iman? Ini saya nggak bohong. Nah, ada yang tahu pengertian iman? Nah, silakan, uang ini diambil. Ada? Maya? Diam. Ini ada yang tahu. Namanya siapa? Abdul. Umur kelas berapa? Kelas 10. Apa pengertian iman? Meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman adalah meyakini bahwasannya Allah itu ada. Sebentar. Ada iman, ada rukun iman. Meyakini adanya Allah, kira-kira pengertian iman apa, rukun iman? Rukun iman apa, pengertian iman? Awas, saya nanyanya pengertian iman itu apa? Kalau rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul dan lain sebagainya. Berarti ada imannya tapi salah kamar. Ini pengertian rukun iman. Alhamdulillah 100.000 aman kok ambil. Ini pengertian iman, membenarkan di dalam hati. Ayo, membenarkan di dalam hati, mengucapkan dalam lisan, terus melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pengertian daripada iman. Kalau iman kita sudah menempel dalam hati, insya Allah kehidupan kita akan dibuat aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bosan-bosan kita untuk bersolawat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintunya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala washabihi salim. Sekali lagi, insya Allah kalau iman kita sudah ditempelkan dalam hati, nanti kita diberi kemudahan untuk melaksanakan apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Ada yang namanya rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira kita membaca syahadat yang seperti itu, kira-kira kita mengeluarkan biaya apa tidak? Mengeluarkan biaya apa tidak? Tapi setiap hari satu malam, kira-kira kita membaca syahadat berapa kali? Di luar kita sholat. Ada yang pernah membaca syahadat satu hari satu malam walaupun 1 kali di luar kita sholat? Kadang-kadang tidak ada, padahal kita tidak mengeluarkan biaya. Alhamdulillah kita ditulungi oleh rukun Islam yang kedua adalah sholat. Bagaimana keadaannya kalau kita tidak sholat? Maka kita tidak akan selalu membaca syahadat. Baca Quran misalnya, kita bayar atau tidak? Tidak, kita tidak mengeluarkan biaya. Tapi kadang-kadang di luar sholat kita malas untuk membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah dengan kita sholat, walaupun hanya kita membaca Fatihah yang menjadi rukunnya sholat, maka kita bisa membaca Al-Quran karena kita ditolong oleh rukun Islam yang kedua, termasuk adalah sholat. Kadang-kadang kita diberi nikmat sehat, konsolat malah mencolak. Ada yang seperti itu. Padahal sholat ini adalah tiangnya agama. Kalau kita ingin agamanya kita pasek, agamanya kita kuat, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Kadang-kadang kita disuruh sholat, alasannya macam-macam. Pak Ustadz, kalau sholat itu kan ada rukunnya. Rukunnya itu termasuk baca Fatihah. Saya tidak bisa baca Fatihah, Pak Ustadz. Gimana sholat saya? Berarti saya tidak wajib sholat. Kata siapa? Yang penting kita belajar membaca Al-Quran. Misalnya kita kok bisanya baca cuma sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti yang dibaca ya itu saja. Kita takbir Allahu Akbar, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena seterusnya tidak hafal, nanti kita diam saja, nggak apa-apa selama Fatihah ini dibaca. Jangan kok ngarang sendiri karena seterusnya nggak hafal, maka setelah dibaca Alhamdulillahirabbil alamin dan lain-lain, amin. Oh, itu nggak bisa. Nah, kalau kita tidak hafal, yang penting kita belajar, nanti sedikit demi sedikit kita praktekkan. Loh, saya nggak hafal Fatihah, saya nggak hafal dikir-dikir apa itu dan lain sebagainya. Kita hafalnya apa? Kita hafalnya Bismillah, maka kita baca Bismillah, nggak apa-apa. Tapi syaratnya kita sembari untuk belajar membaca Al-Qur'an.
membaca Al-Quran. Kadang-kadang sudah ada keterangan seperti itu saja masih ada yang ngeyel. Pak Ustadz, maaf, kalau sholat kan harus menutup aurat. Loh, tadi malam rumah saya misalnya kebakaran, semuanya habis, tidak ada tutup untuk menutupi aurat. Bagaimana cara sholat saya? Berarti saya tidak diwajibkan sholat. Oh, kalau begitu ngapunten, nanti kita sholat dengan telanjang nggak apa-apa. Syaratnya apa? Syaratnya kalau memang benar-benar tidak ada tutup untuk menutupi aurat, semuanya ludes, nggak ada tutup untuk menutupi aurat. Syaratnya sholatnya di kamar sendiri, sholatnya tidak diketahui orang lain. Ojo pede. Kata Pak Ustadz itu kalau nggak punya tutup aurat sholat nggak apa-apa. Wong biasanya saya jamaah, saya mau jamaah, tapi tidak pakai pakaian, tidak pakai mekena dan lain sebagainya. Berangkatnya sudah komat, gugup karo melayu, wah medeni wong mangli sing weruh ora sida jamaah, sidone nyawang kok apik men. Nah niki nanti kita bahasnya apa? Kita bahasnya sangat dermawan sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang ketiga, yang keempat, yang kelima, rukun Islam ini sudah semakin berat, termasuk zakat, puasa dan haji. Maka kita laksanakan yang mampu-mampu saja dulu. Nanti yang berat-berat akan menyusul ketika kita pondasi yang sepele-sepele sudah dilaksanakan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan kita untuk nanti melaksanakan perkara-perkara yang berat, termasuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dalam HP ini mereng tiru bocil FF. Ono sing ngene iki ono. Bocil FF bosen ganti pindah haluan. Nopo? Ngeslot. Yo siswa mriki wenten sing ngeslot iki wenten. Potongane wenten potongane. Ngeslot bosen ganti ML dan lain sebagainya. Maka ini yang perlu kita hindari, teman-teman yang seperti itu. Yang perempuan nanti harus bisa jual mahal, jangan dijual murah. Nanti DWA sama yang laki-laki, nduk lega ra ki, rodok lega ki, ayo metu tumbas cilok, nek ora seblak, langsung bahasa Jawa niki kemplipik. Apa kemplipik ya? Kemplipik niku ora kesuwen, cara doro niku klipiki hoyo langsung mangkat. Wah, ini dijual murah, paling pakai seblak, paling pakai apa cilok dan lain sebagainya. Wah, sudah mengikuti apa yang menjadi ajakan yang tidak baik. Maka teman yang harus kita pilih adalah teman yang menunjukkan untuk kita menjadi manusia yang lebih baik, termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, termasuk kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Artinya saling tolong menolong dalam kebaikan
bagaimana caranya nanti kita dalam belajar, dalam kegiatan belajar mengajar, kita bisa mencintai ilmu, mencintai guru dan lain sebagainya. Karena kita bisa mencintai ilmu, kita bisa mencintai guru, ini menjadi apa? Menjadi modal untuk terbukanya pikiran kita, terbukanya hati kita untuk gampang menerima apa yang menjadi pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, termasuk apa? Termasuk nanti ketika kita tidak suka sama pelajarannya. Ada siswa-siswi kok yang tidak suka dengan pelajaran, ada apa enggak? Pasti ada. Ada salah satu mata pelajaran yang tidak kita suka. Bagaimana caranya untuk kita menyukai pelajaran itu? Kita harus mencintai guru kita. Misalnya pelajarannya kok orang seneng, gurune seneng, jadi seneng pelajarannya napa boten? Pelajarannya boten seneng, gurune kok seneng, kira-kira jadi senang pelajarannya apa enggak? Duh, aku males iki pelajarannya matematika, tapi aku seneng nek gurune kae sing mulangke, walaupun pelajarannya ora seneng, asale nek guru kae sing mulangke ngantuke ora kae iki, mangkle aman, aku seneng. Kira-kira walaupun pelajarannya tidak suka, kalau kita mencintai guru kita, kita akan suka pelajarannya apa tidak? Pasti lambat laun kita akan suka pada pelajaran apa yang tadinya kita tidak suka, apa yang tidak kita sukai. Kadang-kadang pelajarannya kita senang, tapi dengan gurunya tidak suka. Kira-kira jadi senang apa tidak? Tidak. Karena apa? Suka sama pelajarannya, tapi tidak suka sama yang mengajar. Tapi nyuwun sewu, dengan lambat laun kita suka dengan ilmunya, kita suka dengan gurunya, itu berproses. Bahwasannya proses ini mengajarkan kita mencari ilmu, pasti ada proses yang harus kita jalani untuk mencapai harapan dan cita-cita sesuai hati kita, sesuai kemauan kita, supaya apa yang menjadi cita-cita kita mempunyai ilmu yang manfaat, insya Allah bisa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan ilmu ini supaya nanti ilmu kita ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri kita sendiri. Wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Dengan apa? Dengan nanti memperindah ilmu dengan adab dan tata krama kita. Karena ilmu yang paling tinggi termasuk adalah adab atau akhlak, atau yang terkenal tata krama. Innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Sesungguhnya keindahan yang paling puncak, keindahan yang paling tinggi adalah keindahan ilmu dan keindahan akhlak atau tata krama. Ketika kita diajarkan kesopanan oleh guru kita, maka kita tempelkan oleh hati kita, tempelkan dengan perilaku kita. Kita harus mempunyai kesopanan dengan semua apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Insya Allah termasuk tanda-tanda ilmu yang manfaat adalah kita mempraktekkan apa yang menjadi ilmu yang sudah kita terima, baik itu sedikit atau banyak. Kalau kita bisa mempraktekkan ilmu itu sendiri, ini termasuk ilmu kita sudah bermanfaat. Kita tunjukkan kepada guru-guru kita bahwasanya apa yang diajarkan oleh guru-guru kita
nanti bisa mengangkat derajat orang tua khususnya, dan khususnya lagi guru-guru kita yang sudah mengajarkan sudah mengajarkan kita. Kalau guru kita sudah bangga dengan kita, insya Allah hidup kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Semoga kita bisa melaksanakan bersama-sama, kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan apa yang menjadi motivasi, harapan, cita-cita hidup kita, supaya selebihnya hidup kita ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, khususnya umumnya untuk masyarakat lingkungan kita sehari-hari. Amin ya robbal amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun ada keterangan dan kata-kata yang kurang pas di hati panjenengan sedaya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi ridho sa'adah wal afiqum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.